Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyadi Nugraha, NPM saya 21122111105. Di sini saya akan mempresentasikan hasil olah data saya menggunakan software SPSS dan Excel. Nah, ini tutorial untuk menggunakan kedua software tersebut. Yang pertama tuh studi kasus menggunakan Excel. Nah, di sini tuh saya menggunakan Excel pada studi kasus yang kedua. Nah, contoh studi kasus yang kedua yaitu sebuah proyek pembangunan jalan tol di Surabaya mengalami rata-rata 3 kecelakaan kerja dalam 1 bulan. Gunakan Excel untuk menghitung peluang tidak terjadinya kecelakaan dalam 1 bulan pada proyek tersebut. Yang pertama, kita membuka software tersebut, yaitu kita membuka Excel. Ini tampilan awal daripada Excel. Yang kedua, kita input data yang kita inginkan dan kita menggunakan rumus Poisson pada studi kasus ini. Jadi kita menggunakan rumus atau formula Poisson titik dist kurung buka 0,3, false kurung tutup. Yang 3 di sini yang menandakan bahwa 3 rata-rata kecelakaan kerja dalam 1 bulan. Nah, langkah selanjutnya yaitu hasil output daripada Excel tersebut. Nah, ini hasil daripada Excel tersebut, yaitu peluang tidak terjadinya kecelakaan, yaitu 0,049787. Kalau kita simulasikan kepada persen, yaitu 4,98%. Di sini yang menandakan atau artinya yaitu peluang tidak terjadi kecelakaan dalam 1 bulan adalah sekitar 4,98%. Selanjutnya yaitu studi kasus menggunakan SPSS. Nah, di studi kasus yang ini saya mengambil di studi kasus keempat yang menggunakan SPSS. Contohnya yaitu sebuah survei pada proyek pembuatan jembatan menunjukkan hubungan antara jenis pekerja dan kepatuhan terhadap APD. Nah, di sini ada data yang ingin kita olah. Contohnya ada jenis pekerja, patuh, dan tidak patuh. Total dari semua pekerja. Nah, di sini kita menggunakan SPSS untuk menghitung adakah hubungan signifikan antara jenis pekerja dan kepatuhan terhadap APD. Nah, langkah pertama yaitu kita membuka software daripada SPSS tersebut. Ini tampilan awal daripada SPSS. Lalu kita input data yang kita inginkan. Di sini ada 2 variabel. Nah, ada jenis pekerja dan ketidakpatuhan. Jadi kita input 2 variabel dalam SPSS ini. Nah, kemudian kita pergi ke variabel view, kita klik value, lalu kita isi value dengan angka 1, yaitu kita isi di labelnya mandor, lalu kita klik add. Dan setelah itu kita lanjut ke value yang berikutnya yaitu pekerja umum. Pekerja umum di sini kita isi di labelnya pekerja umum dan value-nya yaitu 2. Dan yang terakhir itu tukang. Di labelnya kita isi tukang, lalu kita di value-nya isi 3, lalu klik add. Nah, di sini udah ada
3 tampilan ya. Yang pertama mandor, yang kedua pekerja umum, dan terakhir tukang. Nah, setelah kita menginput beberapa data tadi dan kita edit di variable view, lalu kita pergi ke data view, lalu ke data. Nah, di data kita klik deskriptif statistik, lalu klik cross tab. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan di bagian row itu jenis pekerja, di bagian kolom itu kepatuhan. Lalu kita pergi ke statistik yang di belah kanan. Nah, ini tampilan daripada statistik. Nah, kita klik di chi-square yang ingin kita mau data yang kita olah tuh, yang ingin kita hasilkan itu chi-square. Makanya dari itu kita klik chi-square, lalu klik OK. Nah, berikutnya ini hasil output daripada SPSS. Nah, nilai outputnya yaitu nilai chi-square sekitar 5,342. Derajat kebebasannya 2, dan asymptotic signifikannya atau p-value yaitu sekitar 0,069. Interpretasinya yaitu konsep p-value 0,069 lebih besar daripada 0,05, maka kita terima hipotesis alternatif, artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis pekerja dan kepatuhan terhadap APD pada taraf signifikan 5%. Jadi kesimpulan dari kedua studi kasus tersebut yaitu yang pertama, kita kan menggunakan Excel. Kita menghitung peluang dalam Excel itu yakini peluang tidak terjadinya kecelakaan dalam 1 bulan adalah sekitar 4,98%. Jadi peluang dalam 1 bulan itu sekitar 4,98%. Ini software menggunakan Excel. Nah, berikutnya untuk studi kasus kedua yaitu menggunakan SPSS. Hasil menggunakan SPSS yang tadi yaitu karena p-value-nya 0,069 lebih besar daripada 0,05, kita terima hipotesis alternatif. Artinya tidak ada hubungan signifikan antara jenis pekerja dan kepatuhan terhadap APD pada taraf signifikan 5%. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.